誰もが己の知識や認識に頼り縛られ生きている。それを現実という名で呼んでな。しかし知識や認識とは曖昧なものだ。その現実は幻かもしれない。人は皆思い込みの中で生きている。そうは考えられないか。Halo, salam kenal dan jumpa lagi dengan Anime 01. Di video sebelumnya, kita telah membahas mengenai jutsu terhebat milik Uchiha Shisui. So, di kesempatan kali ini, kami akan mencoba membahas mengenai 7 jutsu terhebat dari karakter Uchiha Itachi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasan videonya. Terlahir dari klan Uchiha, Itachi tumbuh menjadi sosok ninja yang berbakat di desa Konoha dan sekaligus mendapat berbagai julukan di masanya. Memiliki otak yang sangat jenius, sejak kecil Itachi sudah memiliki pemikiran yang sama seperti Hokage yang pertama, yang dimana ia sangat membenci peperangan antara desa dan ia akan melakukan segala cara apapun demi menjaga kedamaian kesejahteraan desa. Tidak hanya memiliki otak yang sangat cerdas, Itachi juga mempunyai beberapa jutsu yang tidak kalah hebat dari Uchiha lainnya. Dan disinilah kami akan memulai membahas mengenai jutsu apa saja yang dimiliki oleh seorang Uchiha Itachi. Di urutan yang pertama ada Jutsu Izanami, jutsu terhebat dan sekaligus terlarang yang hanya bisa digunakan oleh klan Uchiha, yang dimana ketika seseorang terkena jutsu ini, mereka akan berdiri tak bergerak dikarenakan lingkaran peristiwa terus berulang-ulang dalam pemikiran mereka. Izanami adalah genjutsu yang dapat mempengaruhi targetnya melalui sentuhan fisik yang terbagi antara mereka dan sang pengguna. Jutsu ini akan berhenti apabila musuh sadar akan kesalahannya dan pasrah menerima kenyataan. Walaupun disebut dengan jutsu terhebat dalam sejarah klan Uchiha, namun resiko menggunakan jutsu Izanami ialah sang pengguna akan mengalami kebutaan permanen di salah satu mata mereka. Urutan yang kedua ada Jutsu Amaterasu. Jutsu terkuat ini adalah sejenis jutsu api yang sulit dipadamkan. Dengan jutsu ini, sang pengguna bisa menghasilkan kobaran api berwarna hitam, yang dimana sang pengguna akan memfokuskan salah satu mata mereka ke arah lawan-lawannya. Hal ini membuat Jutsu Amaterasu cukup sulit untuk dihindari. Namun, jika musuh bergerak lebih cepat dari mata sang pengguna, ia kemungkinan besar dapat lolos dari keganasan jutsu yang satu ini. Konon, api Amaterasu akan terus menyala bisa sampai 7 hari 7 malam. Api tersebut tidak dapat dipadamkan dengan air atau metode lainnya. Diperlihatkan di animenya, hanya sang penggunanya lah yang bisa memadamkan api tersebut. Dikategorikan jutsu terhebat dan sekaligus terlarang di dalam klan Uchiha. Efek penggunaan jutsu Amaterasu ialah sang pengguna akan merasakan rasa ketegangan yang biasanya mata sang pengguna akan mengeluarkan banyak darah. Urutan yang ketiga ada teknik pengendalian api. Elemen api adalah sebuah elemen dasar yang wajib dikuasai oleh seluruh anggota klan Uchiha, yang dimana sang Uchiha dapat menciptakan berbagai macam jutsu yang didasari oleh elemen api. Contohnya adalah Itachi. Ia bisa menguasai dan mampu menciptakan beberapa jutsu api miliknya, seperti Gokakyu no Jutsu. Dengan jutsu ini, ia bisa menciptakan semburan bola api raksasa dengan daya hancur yang cukup besar. Tidak heran jika jutsu ini menjadi salah satu jutsu api andalan dari klan Uchiha. Tidak hanya itu, Itachi juga mampu menciptakan jutsu api dengan bentuk dan varian yang berbeda, seperti Hosenka Sumabeni dan Hosenka no Jutsu. Perbedaan dalam kedua jutsu tersebut ialah terdapat di dalam bola api. Hosenka Sumabeni ialah teknik semburan bola api yang menyebar dan mengkombinasikan shuriken ke dalam bola api. Sedangkan Hosenka no Jutsu ialah semburan bola api yang menyebar tanpa adanya kombinasi shuriken di dalam api.
Urutan yang keempat ada teknik pengendalian air. Tidak hanya mahir dalam penguasaan elemen api, Uchiha Itachi juga cukup mampu dalam menguasai elemen air. Salah satu jutsu air yang pernah ia perlihatkan adalah Shuiton Shuikoden. Jutsu ini ia gunakan saat berhasil menyusup kembali ke desa Konoha bersama rekannya yaitu Hoshikage Kisame. Dengan jutsu Shuiton Shuikoden, Itachi dapat menciptakan serangan bawah air dan membentuk pusaran air yang digunakan untuk menyerang lawan-lawannya. Dan tidak hanya itu, salah satu jutsu yang berhasil ia ciptakan dari elemen dasar air lainnya ialah Bunshin Shuiton, yang dimana Bunshin ini bukan Bunshin biasa, dikarenakan Bunshin ini terbuat dari air yang dapat meledak pada waktu yang sudah ia tentukan. Urutan yang kelima ada teknik Genjutsu Tsukuyomi. Teknik Genjutsu Tsukuyomi merupakan salah satu teknik yang dapat membuat sebuah ilusi yang berfokuskan dengan mata sang pengguna. Dengan jutsu ini, Itachi mampu menjebak seseorang yang terkena kontak langsung dengan matanya. Berkat kecakapan Itachi dalam menggunakan teknik tersebut, memungkinkan ia dapat mengubah persepsi waktu dengan mudah di dalam genjutsunya. Hal ini bertujuan untuk membuat beberapa detik tampak serasa beberapa hari yang dipenuhi dengan siksaan. Meskipun tidak melukai secara fisik, namun Genjutsu Tsukuyomi dapat menyebabkan trauma psikologis yang melumpuhkan mereka untuk jangka waktu yang cukup lama. Sama seperti teknik kuat lainnya, teknik ini bagaimanapun tetap ada kelemahannya, dikarenakan kompleksitas dari ilusi dan kecepatan dalam menjalankan sebuah teknik dibutuhkan sejumlah cakra yang besar dan ditambah dengan tekanan tumpuan mata kiri Itachi yang menyebabkan penglihatan mata sang pengguna akan menjadi kabur. Uchiha Itachi pernah mengatakan bahwa serangan Genjutsu Tsukuyomi miliknya hanya bisa dipatahkan oleh sesama pengguna Sharingan dengan ikatan darah yang sama dengannya. Hal ini terbukti ketika ia bertarung secara langsung dengan adiknya yaitu Uchiha Sasuke. Urutan yang keenam ada teknik Susanoo. Teknik Susanoo adalah sebuah teknik ciri khas dan sekaligus menjadi teknik terkuat milik klan Uchiha, yang dimana ketika seseorang Uchiha mampu membangkitkan Mangekyo Sharingan dan menguasai teknik Amaterasu Tsukuyomi, yang otomatis juga akan mampu menguasai teknik Susanoo. Susanoo sendiri adalah sebuah makhluk yang memiliki bentuk seperti humanoid atau robot yang bisa merespon pergerakan lewat mata sang pengguna. Susanoo sendiri memiliki berbagai tahapan, namun itu semua tergantung pada kekuatan mata yang harus stabil dengan cakra yang dimilikinya. Itu terbukti di saat Itachi menggunakan teknik tersebut ketika ia berhadapan langsung dengan adiknya yaitu Uchiha Sasuke. Pada saat pertarungan mencapai puncak klimaksnya, akhirnya Itachi mengeluarkan teknik Susanoo miliknya. Namun Itachi hanya mampu mengeluarkan bentuk Susanoo separuh badan dikarenakan cakra yang sudah mencapai batas dan ditambah matanya yang mulai mengeluarkan banyak darah. Meskipun dalam keadaan hampir kehabisan cakra, nyatanya Itachi mampu mengeluarkan Susanoo miliknya ke bentuk yang hampir sempurna. Mempunyai bentuk seperti Yamabushi yang diselimuti jubah berwarna orange kemerah-merahan menyala-nyala dan dilengkapi persenjataan yang cukup kuat. Di antaranya ialah pedang Totsuka, yang dimana pedang ini mampu menyegel seseorang ketika pedang tersebut menancap ke dalam tubuh korbannya. Dan tidak hanya itu, Susanoo Itachi juga dilengkapi perisai yang bernama Yasaka no Magatama. Perisai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelindung saja. Perisai tersebut mampu mengembalikan semua bentuk serangan. Sekilas nampak seperti pedang dan perisai biasa. Nyatanya di balik itu semua ada kemampuan tersembunyi di balik senjata tersebut. Maka tidak heran jika Susanoo milik Uchiha Itachi tergolong menjadi salah satu Susanoo terkuat di dalam anime Naruto. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai beberapa teknik yang dimiliki seorang karakter Uchiha Itachi. Jika ada yang kurang ataupun kalian ingin menyampaikan pendapat, coba kalian tulis di kolom komentar.